Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin mengenalkan diri, saya Daryl dari Perpustakaan Sains Informasi, bisa dipanggil Daryl. Dan hari ini saya akan membawakan materi tentang tantangan dan solusi komunikasi perpustakaan di era digital. Apa itu perpustakaan? Perpustakaan merupakan adalah tempat pengumpulan, pengelolaan, dan pelayanan pemustaka yang dapat menyediakan informasi terkini sesuai dengan perkembangan. Perpustakaan saat ini tidak hanya dapat dipahami sebagai sebuah gedung tempat menyimpan banyak buku yang berdebu dan membosankan, namun tergantung dari jenis perpustakaannya, seperti perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan sekolah, perpustakaan khusus, dan sebagainya, yang dapat diartikan sebagai satu unit kerja dengan sumber daya manusia dan koleksinya, ditambah dengan semakin canggih teknologinya yang mana memberikan kemudahan dan cepat dalam menemukan informasi. Perpustakaan yang mengikuti perkembangan tersebut akan membuat daya tarik meningkat dan membuat pemustaka ini datang dan berlama-lama di perpustakaan untuk mencari informasi yang dibutuhkannya. Perpustakaan memiliki peran untuk memberikan layanan informasi kepada pengguna. Berbagai informasi berupa karya manusia, baik cacat maupun rekam, akan dikumpulkan serta diproses sedemikian rupa dengan menggunakan sistem tertentu agar dapat mudah diakses oleh pemustaka. Seiring perkembangan zaman, keadaan teknologi informasi hampir mendominasi dalam aspek kehidupan manusia. Hal tersebut tentunya memiliki dampak yang cukup signifikan. Aktivitas yang sebelumnya bisa dikerjakan tanpa menggunakan teknologi, kini kebenaran tersebut berkembang secara pesat. Kondisi tersebut memiliki dampak terhadap lembaga perpustakaan. Sebagai lembaga informasi, perpustakaan dituntut untuk adaptif terhadap segala perubahan yang ada. Dengan adanya teknologi, informasi ini akan mampu menjadikan layanan yang ada di perpustakaan bertransformasi menjadi arah yang cepat, mudah, dan efisien. Library is a growing organism. Demikian bunyi dari kelima Ranganatan, metafor makhluk hidup yang Ranganatan gunakan untuk mencitrakan perpustakaan. Bagi Karen Barber, dapat dikaitkan dengan filsafat Darwinian, yakni cara pandang naturalis yang meyakini bahwa makhluk hidup dapat berhasil melalui seleksi alam bila ia mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Gagasan tersebut dicetuskan oleh Charles Darwin dan populer dengan sebutan teori evolusi. Perpustakaan adalah simbol bagi majunya peradaban suatu negara. Tidaklah berlebihan jika kita mengatakan bahwa untuk mudahnya suatu negara itu sangat identik dengan kejadian serta kemajuan perpustakaan yang dimilikinya. Mengenai definisi perpustakaan digital dapat dilihat berbagai sudut pandang dari kalangan ahli yang memaparkan mengenai definisi tersebut. Terdapat definisi sudut pandang ahli komputer. Definisi perpustakaan digital menurut sudut pandang ini dimaksudkan bagaimana caranya akses terhadap perpustakaan digital dan terkait dengan temu kembali terhadap konten yang dibuat pada perpustakaan digital. Sementara para praktisi pustakawan profesional mendefinisikan perpustakaan yang dilihat secara aspek bentuk koleksi, pengelolaan, dan servis. Selain itu, perpustakaan digital tersebut memiliki salah satu bentuk teknologi informasi yang diterapkan sebagai tempat untuk menyimpan, memperoleh, hingga menyebarluaskan informasi tersaji dalam format digital tersebut. Jika dia secara konseptual, perpustakaan digital merupakan bentuk analog dari wujud perpustakaan konvensional yang ditunjukkan dengan koleksi yang beragam dan lebih kompleks. Konten dari perpustakaan tersebut ditunjukkan koleksi berbagai macam seperti media atau format elektronik. Koleksi dalam perpustakaan digital dapat disebut sebagai cerminan dan koleksi dan layanan perpustakaan yang terdapat dalam wujud nyata atau dalam bentuk fisik. Selain itu, Ted Langlarge dalam Prabowo berpendapat bahwa terdapat beberapa karakteristik perpustakaan digital yang menjadi ciri khas dan menjadi pembeda dengan perpustakaan yang masih konvensional. Di antaranya, membuat informasi tersaji dalam format digital, memiliki koleksi jaringan, memiliki data yang lengkap,
dan metadata yang dapat menggambarkan data tersebut, konten koleksi yang terorganisasi sesuai dengan kebutuhan para pengguna. Perpustakaan digital merupakan luasan pengembangan dan stabilitas terhadap persediaan koleksi. Jika dari berbagai di atas dapat dilihat bahwa perpustakaan digital tidak hanya sekedar melakukan digitalisasi terhadap koleksi. Mereka ketersediaan koleksi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, memiliki data yang lengkap dan stabilitas tersedia koleksi menjadi perhatian utama pada perpustakaan digital. Munculnya area digital telah membawa segudang tantangan bagi perpustakaan akademik. Informasi kelebihan beban, sebuah kekhawatiran luas diungkapkan dengan tepat oleh Boardman yang menyoroti perjuangan perpustakaan hadapi dalam menyusun dan menyajikan informasi dengan cara yang bermakna kepada beragam kelompok pengguna. Selain itu, bergeser lanskap ekspektasi pengguna digambarkan oleh Thomson dan Clark dengan menekankan dan pada permintaan untuk pengalaman perpustakaan yang lulus dan didorong secara digital akses terbuka, seperti dieksplorasi oleh Suber, yang menambahkan lapisan kompleksitas, mengharuskan perpustakaan untuk menavigasi keseimbangan antara keterbukaan dan keberlanjutan penyajian informasi. Meskipun komunikasi adalah kunci untuk berfungsinya suatu organisasi secara efektif, berlaku bagi perpustakaan seperti halnya organisasi lainnya. Organisasi internal seringkali menjadi sebuah ruangan ketika harus menetapkan tugas pekerjaan dan alur kerja sehari-hari. Hal ini terlihat dalam minat penelitian dan publikasi mengenai topik komunikasi internal. Komunikasi internal dapat diartikan sebagai komunikasi dalam suatu organisasi antara seluruh tingkatan organisasi, hasil yang efektif dalam meningkatkan hubungan dan hasil karyawan, termasuk advokasi, produktivitas, dan kesejahteraan umum. Pemimpin perpustakaan berdasarkan posisi tanggung jawab dan wewenangnya dalam organisasi memiliki kemampuan dan kewajiban untuk memastikan komunikasi internal perusahaan tetap produktif. Perusahaan perlu menghabiskan banyak waktu untuk komunikasi internal dibandingkan dengan waktu yang disediakan untuk komunikasi eksternal. Ketika perusahaan beradaptasi terhadap perubahan, mereka harus siap menetapkan sistem baru yang dapat mencakup sistem komunikasi baru. Ilmu perusahaan dan sains simulasi juga menunjukkan pentingnya manajemen dan kepemimpinan dalam meningkatkan komunikasi dan mempengaruhi perubahan yang telah konsisten selama beberapa dekade. Komunikasi internal yang efektif dalam sebuah sistem komunikasi fungsional dapat digunakan untuk menyeimbangkan perhatian dan tujuan staf dan administrasi perpustakaan dari depan. Dan kepemimpinan perpustakaan dapat berdampak besar dalam menciptakan sistem komunikasi yang fungsional dan manajer, serta pemimpin perpustakaan sendiri harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik agar efektif dalam pekerjaan mereka. Keberadaan perpustakaan digital dapat dilihat sebagai sesuatu yang ideal dilakukan oleh perpustakaan di tengah pandemi. Hal tersebut karena dan tanpa datang ke gedung perpustakaan dapat mengakses layanan koleksi perpustakaan. Pendapat mengenai definisi perpustakaan dapat akses layanan koleksi perpustakaan. Pendapat tersebut bisa dilihat dari beberapa sudut pandang dan dari kalangan ahli yang memaparkan mengenai definisi perpustakaan digital menurut sudut pandang, dan ini difokuskan pada bagaimana cara akses terhadap perpustakaan digital dan terkait dengan temu kembali dengan dalam konteks yang dibuat pada perpustakaan digital. Sementara para praktisi pustakawan profesional mendefinisikan perpustakaan yang dilihat berdasarkan aspek untuk koleksi, pengolahan dan servis perpustakaan di digital bagi para pustaka. Selain itu, perpustakaan digital tersebut juga sebagai salah satu teknologi informasi yang diterapkan sebagai tempat untuk menyimpan, memperoleh hingga menyebarkan informasi tersebut yang tersedia dalam format digital. Seperti dibilang tadi di sebelumnya. Pada abad 21, perpustakaan akademik mempunyai peran baru terhadap berbagai informasi. Perpustakaan bukan lagi temukan buku, lingkungan perpustakaan umum telah dibuat dari analog ke digital,
Sistem organisasi perusahaan dalam membantu perusahaan untuk memberikan pengunjung akses terhadap koleksi melalui penggunaan katalog perusahaan yang terkomputasi, seperti OPAC yang belakang mengarah pada perusahaan digital. Metodologi di lisensi perpustakaan akademik berubah-ubah sesuai kebijakan masing-masing institusi pendidikan. Institusi yang berbeda mempunyai pandangan yang berbeda mengenai materi yang akan digitalkan bergantung pada misi dan visi institusi induk. Bradley menunjukkan bahwa perpustakaan akademik dan yang menjalankan tugas digital harus memposisikan peran mereka sebagai pengaduan strategis pada lingkungan pembelajaran formal. Program akademik dan dengan menyediakan informasi yang lebih luas, lebih cepat, dan lebih baik kepada guru dan pelajar karena mereka memperhatikan inti dari keseluruhan institusi pendidikan. Dan seterusnya akhir pengetahuan, ia juga menekankan perlunya perencanaan visi dan strategi. Namun di era digital baru, ketika ia bicara tentang literasi informasi, yang kita maksud adalah mengajarkan keterampilan yang mencakup keterampilan komputer. Menurut Kulkarni, ada kebutuhan bagi para profesional perpustakaan untuk memainkan peran penting dalam mempromosikan literasi informasi di lingkungan digital. Literasi informasi dalam lingkungan digital berarti kemampuan untuk menggunakan teknologi digital, alat komunikasi, atau jaringan untuk mencari, mengevaluasi, menggunakan dan menciptakan informasi, serta kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai format dari berbagai sumber ketika disajikan melalui komputer. Sekian dari materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.